Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai rawit. Nah, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di belakang saya ini merupakan tanaman cabai rawit kaliber kawan-kawan. Kemarin di usia 10 HST kita sudah melakukan yang namanya pengocoran dengan NPK 1616. Kita juga sudah dicampur dengan kalha yaitu kalsium asam humat dicampur dengan ultradap. Jadi penggunaan kalha atau kalsium asam humat ini sangat penting sekali di mana kita ini sudah menghadapi musim penghujan. Jadi kalau musim penghujan biasanya yang terjadi di dunia pertanian itulah kondisi tanah atau lahan pertanian itu akan mengalami namanya pH drop karena pengaruh air hujan. Karena itulah kita mencampur dengan kalha atau kalsium asam humat untuk pengocoran tanaman cabai rawit kaliber. Nah, inilah kita lihat sama-sama kawan-kawan kondisi tanaman cabai rawit kaliber setelah kita kocor dengan menggunakan kalsium asam humat, juga dengan NPK 1616 dan juga dengan ultradap. Ultradap ini kita pakai, biasanya yang kita pakai adalah Morden Pool, tetapi karena kita kemarin membeli Morden Pool di toko pertanian tidak ada, makanya kita menggunakan ultradap dicampur dengan NPK 1616 kawan-kawan. Nah, inilah kawan-kawan kondisi tanaman cabai rawit kaliber yang kita tanam. Di waktu usia 10 HST kemarin kita sudah melakukan pengocoran dengan NPK 1616, ultradap dan juga kalha kalsium asam humat, sehingga pertumbuhannya sangat cepat luar biasa seperti ini. Tunas-tunasnya sudah bermunculan seperti ini kawan-kawan. Ini juga hampir semua pertumbuhannya merata. Ini merupakan lahan bekas kawan-kawan, dan lebar bedengan yang kita buat ini kurang lebih 80, sedangkan jarak tanam ini adalah 50 kali 50, jadi persegi. Jadi ini dulu lahan bekas tanaman kubis dan kita tidak melakukan pindah lubang sama sekali. Dulu di tanaman kubisnya juga di sini dan kita tanam rawit kaliber ini juga di sini. Tetapi ada perlakuan khusus sebenarnya kawan-kawan yang kita lakukan sebelum menanam cabai rawit ini. Karena kalau lahan bekas itu identik dengan jamur yang cukup banyak yang dapat berpengaruh buruk pada tanaman cabai secara khusus. Tetapi yang kita lakukan sebelum melakukan penanaman cabai adalah kita melakukan pengocoran di sini kawan-kawan dengan fungisida dan insektisida. Fungisida kita memakai bahan aktif mancozeb dengan dosis 2 sendok makan untuk takaran 1 tangki 14 liter, dan sedangkan inseknya pakai risotin dengan takaran 40 mili untuk 1 tangki juga. Kita kocor pada setiap lubang tanam ini kawan-kawan. Nah, tujuan kita melakukan pengocoran dengan insektisida dan fungisida seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau lahan bekas itu identik dengan jamur, jadi kalau kita kocor dengan fungisida, otomatis jamur itu akan mati. Begitu juga kalau kita kocor dengan insektisida, tujuannya biasanya tanaman bekas kubis itu identik dengan ulat. Biasanya ulat tanah cukup banyak. Makanya kita mengocor dengan insek. Dengan demikian maka ulat tanahnya akan hilang. Nah, setelah itu kita biarkan kurang lebih 7 hari kawan-kawan. Setelah 7 harinya baru kita melakukan penanaman cabai rawit kaliber. Nah, setelah ditanam, besoknya kita langsung juga melakukan pengocoran dengan asam humat, silika karbon dan trichoderma. Masing-masing dosisnya kita pakai 3 sendok makan untuk takaran 20 liter air. Dan kita kocor pada setiap lubang tanam ini kurang lebih 100 mili kawan-kawan. Sehingga tanamannya bisa bagus seperti ini, seragam, bebas dari serangan hama maupun penyakit, bebas dari ulat tanah dan juga jamur kawan-kawan. Nah, pertumbuhannya seperti ini luar biasa. Tetapi dalam satu lahan ini merupakan cabai rawit kaliber, tetapi kita kekurangan bibit dan memang kita sudah menyiapkan bibit jenis lain kawan-kawan. Nah, itu di tempat sana kurang sedikit, kurang lebih 200 pohon kita tanamin cabai rawit carika. Nah, mungkin kita lihat sama-sama ke sana kawan-kawan. Nah, kita lihat sekarang perbandingannya kawan-kawan. Kalau ini cabai rawit kaliber, jadi daunnya agak tebal seperti ini, batangnya besar. Ini juga sudah ada tunas, efek pengocoran dengan NPK 1616 dan juga ultradap dan juga kalha kemarin. Nah, sedangkan yang seperti saya sampaikan tadi, yang di sini adalah cabai rawit carika ini kawan-kawan. Nah, seperti ini kurang lebih mungkin 200 lebih ini, 200 pohon lebih maksudnya. Nah, ini cabai rawit carika. Jadi kondisi tanamannya juga hampir sama bagusnya dengan
cabai rawit kaliber, tetapi di sini ada perbedaan sedikit kawan-kawan. Cabai rawit carika ini daunnya agak tipis kawan-kawan dibandingkan dengan kaliber seperti ini. Kalau dari segi batangnya dia hampir sama. Dia juga sudah muncul tunas-tunas baru. Ini perbedaan tanamnya kurang lebih beda 1 hari kawan-kawan. Karena kurang bibit makanya kita tidak langsung menanamnya semua. Kita tanam besoknya ini. Jadi beda hari penanaman 1 hari. Tetap ada perbedaan pertumbuhan. Lebih kecil kelihatan cabai rawit carikanya seperti ini. Nah kalau seperti ini, dia daunnya cabai rawit kaliber itu lebih hijau pekat kawan-kawan. Nah seperti ini. Ini juga. Kalau carika memang agak tipis, tetapi kita nanti akan lihat kondisi tanamannya dan buahnya serta ketahanan daripada penyakit kawan-kawan. Nah, yang perlu kita perhatikan sebenarnya menanam cabai di lahan bekas itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah cara kita sebelum melakukan penanaman, lebih baik dari pengalaman kita harus dikocor dengan insek dulu dan fungi. Itu agar lebih aman nanti tanaman cabai agar tidak terserang yang namanya layu fusarium ataupun busuk batang kawan-kawan. Dan juga setelah itu kita kocor dengan asam umat, trichoderma dan silika karbon. Dengan demikian maka pertumbuhannya akan maksimal seperti ini. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.